30 km dari ibu kota Senegal, terletak sebuah danau yang tampak seperti smoothie stroberi raksasa. Airnya berwarna merah muda, seperti hasil Photoshop, tetapi itu nyata. Danau Retba mendapatkan warnanya dari bakteri purba, berusia 3,5 miliar tahun, yang mengeluarkan pigmen merah muda untuk melindungi diri dari sinar matahari. Airnya 1,5 kali lebih asin daripada laut mati. Orang-orang berdiri setinggi bahu di dalamnya, mengambil garam dari dasar dengan tangan kosong. Tetapi Anda hanya bisa berdiri di air seperti itu paling lama 10 menit, jika tidak, Anda akan terkena luka bakar kimia, jadi para pekerja mengoleskan mentega shea ke tubuh mereka. 24.000 ton garam diekspor dari sini setiap tahun, yang menjadi sumber pendapatan utama bagi ribuan keluarga, selain pariwisata, yang juga ramai dikunjungi di sini. 2 km dari pantai Senegal terletak pulau kecil Gori, yang hanya berukuran 0,18 km persegi, tetapi memiliki sejarah yang mengerikan. Portugis menemukannya pada tahun 1444, kemudian Belanda, Inggris, dan Prancis menguasainya, semuanya terlibat dalam bisnis yang sama, perdagangan budak. Di rumah-rumah budak, orang-orang dijejalkan 20 orang ke dalam sel berukuran 3 x 3 meter, dibelenggu lehernya dengan rantai, dan ditahan selama berbulan-bulan sampai pembeli ditemukan. Mereka diberi makan sekali sehari, diberi akses ke toilet sekali sehari, dan ratusan orang meninggal karena penyakit dan kondisi yang tidak higienis, tetapi tawanan baru terus-menerus dibawa masuk. Melalui pintu tanpa jalan kembali, para budak dibawa langsung ke kapal. Ini adalah terakhir kalinya mereka melihat Afrika. Setelah itu, Amerika dan perbudakan tanpa hak untuk kembali. Jumlah pasti korban tidak diketahui. Beberapa sejarawan mengatakan jutaan, yang lain puluhan ribu, tetapi bahkan satu nyawa yang hilang adalah sebuah tragedi. 95% penduduk Senegal beragama Islam, tetapi negara ini sama sekali tidak seperti yang Anda bayangkan ketika mendengar kata Islam. Poligami sepenuhnya legal di sini. Seorang pria secara resmi dapat memiliki hingga 4 istri, dan sekitar 40% dari semua pernikahan adalah poligami. Presiden baru Faye bahkan memiliki 2 istri, 1 Kristen dan 1 Muslim, dan tidak ada yang menganggap ini aneh atau memalukan. Dan sekarang pertimbangkan ini, di negara Muslim, penjualan alkohol sepenuhnya legal. Bir dan anggur dijual di mana-mana tanpa batasan, seperti di negara Eropa lainnya. Warisan kolonial Prancis dan sifat Islam Senegal yang sangat lembut telah menciptakan perpaduan yang mengejutkan. Umat Muslim di sini minum anggur tanpa keluhan. Anda tidak akan menemukan ini di tempat lain di Afrika. Senegal telah berhasil melestarikan tradisi sambil tetap menjadi masyarakat yang sangat toleran dan terbuka. Senegal memiliki olahraga nasional yang disebut lem, perpaduan antara gulat dan tinju di mana mereka menyerang dengan telapak tangan terbuka, dengan hampir tanpa aturan. Stadion penuh sesak, orang-orang berteriak seperti sedang menonton pertandingan sepak bola, hanya saja lebih keras. Ini bukan sembarang pertandingan, ini adalah pertarungan gladiator sejati. Pegulat papan atas mendapatkan hingga $250.000 untuk satu pertarungan, lebih banyak daripada penghasilan presiden negara itu selama setahun penuh. Sebelum bertarung, para petarung melakukan ritual dengan marabot, dukun lokal, menari, menyiram diri mereka dengan susu, dan mengenakan jimat. Pertunjukan berlangsung selama berjam-jam, dan semuanya merupakan bagian dari tontonan. Wajah para juara terpampang di bus dan gedung-gedung di seluruh Dakar. Mereka lebih berpengaruh daripada politisi atau pemain sepak bola manapun, pahlawan rakyat yang dikenal setiap anak. Senegal juga merupakan rumah bagi musik yang luar biasa. Gendang sabar dipukul begitu keras, sehingga getarannya menjalar ke seluruh tubuh, dan orang-orang menari di jalanan setiap hari. Senegal adalah satu-satunya negara di Afrika Barat kontinental yang belum pernah mengalami kudeta militer sejak tahun 1960. Sementara negara-negara tetangganya bergelut dalam pertumpahan darah perang saudara dan kediktatoran, Senegal diam-diam mengubah kekuasaan melalui pemilihan umum, suatu prestasi yang hampir tidak pernah terjadi di Afrika. Pada tahun 2024, Presiden mencoba membatalkan pemilihan dan memperpanjang masa jabatannya, tetapi rakyat turun ke jalan, dan parlemen memaksanya untuk mundur. Pemilihan dimenangkan oleh Bassirou Faye yang berusia 44 tahun, yang telah dipenjara atas tuduhan politik 10 hari sebelumnya. Ia adalah presiden termuda dalam sejarah negara itu. Faye menggantikan pemimpin oposisi Ousmane Sonko, yang telah dilarang mencalonkan diri oleh pengadilan, tetapi Sonko menolak untuk menentang keputusan pengadilan, meskipun itu tidak adil. Penghormatan terhadap hukum dari pihak oposisi seperti itu jarang terjadi bahkan di negara-negara maju. Senegal adalah contoh nyata bagaimana demokrasi seharusnya bekerja. Senegal disebut teras Eropa karena merupakan titik paling barat Afrika, lebih dekat ke Brasil daripada negara Afrika lainnya.
Prancis memerintah di sini dari abad ke-15 hingga 1960, dan bahkan setelah kemerdekaan, mereka tidak sepenuhnya pergi. Bahasa Prancis masih menjadi bahasa resmi, dan negara ini menggunakan franc Afrika Barat yang dicetak dan dikendalikan oleh Prancis. Mata uang ini digunakan oleh 8 bekas koloni. Mata uang kolonial ini memungkinkan Paris untuk memengaruhi ekonomi Senegal 65 tahun setelah kemerdekaan formal. Presiden baru Faye telah berjanji untuk menghapus franc dan memperkenalkan mata uangnya sendiri untuk mendapatkan kedaulatan sejati. Prancis merasa cemas, tetapi prosesnya tidak dapat dihentikan. Di seluruh Afrika Barat, satu negara demi satu mengusir pasukan Prancis dan meninggalkan franc. Era kolonialisme akhirnya berakhir. Di Senegal, tumbuh pohon baobab yang berusia lebih dari 1000 tahun. Batangnya sangat besar sehingga sebuah ruangan, atau bahkan toko kecil, dapat dibangun di dalamnya. Penduduk setempat menggunakan baobab sebagai tempat penyimpanan biji-bijian alami, dan musisi serta penyair dimakamkan langsung di dalam batangnya setelah kematian mereka. Buah baobab mengandung 6 kali lebih banyak vitamin C daripada jeruk, dan jusnya dianggap sebagai obat mujarab. Tali ditenun dari kulit kayunya, daunnya dimakan seperti bayam, dan pohon ini menyediakan hampir semua yang dibutuhkan untuk kehidupan, karena itulah julukannya, pohon kehidupan. Tetapi perubahan iklim mengancam raksasa purba ini, kekeringan semakin intensif setiap tahun, dan banyak pohon baobab tua di Afrika Selatan telah mati. Pada tahun 2014, ladang gas raksasa dengan cadangan 15 triliun kaki kubik ditemukan di lepas pantai Senegal. Pada tahun 2023, produksi komersial dimulai, dan negara tersebut melihat potensi untuk menjadi kaya melalui ekspor gas, terutama ke Eropa. Eropa sedang mencari pengganti gas Rusia, dan Senegal berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Potensi pendapatan mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Namun, ada risiko signifikan bahwa uang minyak akan menghancurkan negara tersebut, seperti yang terjadi di Nigeria, di mana minyak membawa korupsi dan perang alih-alih kemakmuran. Pihak berwenang berjanji bahwa pendapatan gas akan dialokasikan untuk sekolah, rumah sakit, dan jalan raya, tetapi di Afrika, janji-janji seperti itu seringkali hanya tetap menjadi janji. China secara aktif memberikan pinjaman kepada Senegal dan membangun bandara, jalan raya, dan stadion di sana dengan biaya miliaran dolar. Semuanya tampak bagus, tetapi ada jebakannya. Bandara baru tersebut menelan biaya 570 juta dolar AS dalam mata uang China, dan jalan tolnya beberapa ratus juta dolar AS lagi, semuanya berupa pinjaman dengan bunga. Jika negara tersebut gagal membayar pinjaman, infrastruktur tersebut akan diserahkan kepada China selama 99 tahun. Hal ini sudah terjadi pada Sri Lanka yang menyerahkan pelabuhannya. Senegal berutang kepada Beijing beberapa miliar dolar AS, dan utang tersebut tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi, sebuah jebakan utang klasik. Pemerintah baru berjanji untuk menegosiasikan kembali persyaratan pinjaman China dan melindungi kepentingan nasional, tetapi China enggan untuk menegosiasikan kembali perjanjian tersebut. Meskipun Senegal saat ini mendapatkan jalan dan bangunan baru, dalam 20 tahun ke depan mungkin akan terbukti bahwa semua ini menjadi milik Beijing dan bukan milik rakyat Senegal. Penduduk Senegal mendapatkan 80% protein mereka dari ikan. Perikanan adalah makanan pokok dan sumber pendapatan bagi ratusan ribu keluarga di sepanjang pantai. Namun, perairan Senegal dijarah oleh kapal pukat raksasa dari Tiongkok, Rusia, dan Eropa yang secara ilegal menangkap jutaan ton ikan setiap tahunnya. Senegal kekurangan dana untuk membiayai angkatan laut guna melindungi zona ekonominya, sehingga kapal pukat bajak laut datang di malam hari, menangkap semua yang terlihat, dan pergi tanpa hukuman. Nelayan lokal berangkat dengan perahu kayu dan kembali dengan jaring yang hampir kosong. Dulu mereka bisa menangkap ikan dalam jumlah banyak dalam 1 jam, tetapi sekarang mereka hanya menangkap beberapa kilogram sehari. Kaum muda Senegal tidak melihat ikan dan tidak ada pekerjaan, jadi mereka menaiki perahu kayu yang sama dan mencoba mencapai Eropa. Orang Eropa mencuri ikan dari perairan Senegal dan kemudian bertanya-tanya mengapa kaum muda datang kepada mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Ini adalah lingkaran setan ketidakadilan. Dari pantai Senegal hingga Kepulauan Canary, terbentang 1.300 km lautan lepas, rute yang coba dilalui orang-orang dengan perahu kayu. Perahu yang dirancang untuk 20 orang dijejalkan dengan 150 orang. Jika badai datang, peluang untuk bertahan hidup hampir nol. Lautan tidak kenal ampun. Pada tahun 2006, lebih dari 30.000 orang mencoba berenang ke Eropa dalam 1 tahun. Ribuan orang tenggelam, jasad mereka tidak pernah ditemukan. Orang-orang berenang bukan karena perang, tetapi karena keputusasaan. Ketika tidak ada ikan, tidak ada pekerjaan, dan tidak ada masa depan, bahkan resiko tenggelam pun tampak dapat diterima.
Ratusan perahu tergeletak di pantai Senegal, entah tidak pernah kembali atau kembali kosong, sebuah kuburan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Eropa membangun pagar dan berpatroli di laut, tetapi orang-orang tetap berenang karena keputusasaan lebih kuat daripada rasa takut akan kematian, dan mereka tidak melihat alternatif lain. Saint Louis adalah ibu kota Prancis pertama di Afrika, sebuah kota kolonial yang indah di sebuah pulau antara sungai Senegal dan Samudra Atlantik. Kini kota itu perlahan tenggelam, laut terus meluas setiap tahunnya, menghanyutkan rumah-rumah ke dalam air di depan mata penduduknya yang tak berdaya. Pada tahun 2018, sebuah badai tunggal menghancurkan sebuah bendungan dan membanjiri seluruh lingkungan dalam semalam, menyebabkan 4.000 orang kehilangan tempat tinggal. Di sisi lain, Sahara terus meluas, bukit pasir mengubur jalanan dan ladang, angin meniup semakin banyak pasir, meskipun penduduk telah berjuang mati-matian. Pada akhir abad ini, sebagian besar kota pesisir Afrika Barat akan terendam air akibat pemanasan global, dan Saint Louis hanyalah korban pertama. Ribuan orang telah meninggalkan kota, tetapi banyak yang tetap tinggal karena leluhur mereka dimakamkan di sini, dan seluruh hidup mereka telah dihabiskan di sini, dan kemana lagi mereka bisa pergi? Puluhan ribu anak laki-laki berusia 4 hingga 15 tahun, yang dikenal sebagai Talibe, berkeliaran di jalanan ibu kota, hidup di jalanan. Mereka dikirim ke sekolah-sekolah agama di mana para guru, yang disebut marabot, memaksa anak-anak untuk mengemis sepanjang hari dan membawa sejumlah uang tertentu, atau jika tidak, mereka akan dipukuli dengan tongkat. Ini disebut pendidikan Islam, tetapi pada kenyataannya itu hanyalah eksploitasi. Anak-anak tidur di lantai, makan sisa makanan, dan tidak bertemu orang tua mereka selama bertahun-tahun. Pihak berwenang menyadari masalah ini, tetapi tidak melakukan apapun, karena para marabot memiliki pengaruh keagamaan yang sangat besar dan campur tangan terhadap mereka secara politik berbahaya. Namun, di bidang lain, Senegal secara mengejutkan liberal, tidak ada parade kebanggaan gay, tetapi juga tidak ada penganiayaan yang keras, tidak seperti di negara-negara tetangga. Sementara di Mauritania, orang dieksekusi karena hal ini, di Senegal sikapnya lebih santai. Masyarakatnya konservatif tetapi tidak agresif, yang merupakan hal langka di Afrika. Senegal melahirkan Youssou N'Doura, yang bernyanyi dalam bahasa Wolof dan menjadi legenda musik Afrika, terkenal bahkan di Eropa. Lagu-lagunya bukan hanya hiburan, tetapi juga senjata melawan ketidakadilan. Melalui musiknya, ia berbicara tentang kemiskinan, korupsi, dan masalah-masalah yang diabaikan pemerintah. Rapper lokal melanjutkan tradisi ini, menyanyikan rap tentang kemiskinan anak-anak jalanan, dan bagaimana para pejabat mencuri anggaran sementara rakyat kelaparan. Para musisi dan aktivis muda inilah yang mengorganisir protes terhadap pembatalan pemilihan umum 2024 melalui media sosial dan konser. Musik di Senegal adalah kekuatan politik yang menyatukan orang-orang dan memberikan harapan bahwa perubahan dimungkinkan tanpa kekerasan dan kudeta. Masyarakat Senegal memiliki filosofi yang disebut teranga, yang berarti keramahan dalam bahasa Wolof, tetapi maknanya jauh lebih dalam daripada sekadar kesopanan. Teranga adalah prinsip bahwa Anda berkewajiban untuk berbagi dengan orang lain, bahkan jika Anda hampir tidak memiliki apa-apa. Saling membantu lebih penting daripada kekayaan pribadi. Jika Anda mengunjungi desa manapun di Senegal, mereka akan memberi Anda makan dan tempat tinggal tanpa meminta dokumen atau uang. Tamu adalah orang yang sakral bagi mereka. Filosofi ini membantu negara tetap relatif damai, bahkan dalam kemiskinan. Orang-orang tidak menjadi pahit karena mereka tahu tetangga mereka akan membantu mereka di saat dibutuhkan. Teranga adalah kode budaya yang mencegah Senegal jatuh ke dalam kekacauan dan perang seperti banyak negara tetangganya. Itu adalah perekat yang menyatukan masyarakat. Senegal disebut mutiara hitam Afrika Barat, dan memang, negara ini menonjol di tengah kekacauan dan ketidakstabilan di sekitarnya. Demokrasi telah dipertahankan di sini sementara negara-negara tetangganya hidup di bawah kediktatoran. Filosofi teritorialisme berlaku di sini sementara kekerasan dan ketidakpercayaan merajalela di mana-mana. Masalah berlimpah, kemiskinan, korupsi, bencana iklim, utang Tiongkok, eksploitasi anak, penangkapan ikan ilegal, dan perjalanan berbahaya ke Eropa. Tetapi ada harapan, seorang presiden muda, ladang gas, budaya musik yang kuat, dan orang-orang yang gigih meskipun menghadapi kesulitan. Senegal menunjukkan bahwa Afrika bukan hanya perang dan kelaparan, tetapi juga demokrasi, tradisi kuno, dan kemauan untuk bertahan hidup. Masa depan negara ini ada di tangannya. Jika Anda merasa ini menarik, berlanggananlah agar Anda tidak ketinggalan episode baru. Kami menyajikan semuanya secara singkat dan langsung ke intinya.